Kuliah kerja nyata sudah tidak asing di telingaku. Seakan tidak terbayang di pikiranku menuju tempat yang asing, mendapatkan hal baru dan pengalaman baru. Jorong Kukuban adalah tempat di mana semua rasa penasaran itu berawal. Sebagian besar warga Jorong Kukuban adalah nelayan, dengan ikan nila sebagai hasil utama yang didistribusikan ke berbagai daerah. Bibit ikannya juga banyak digunakan di tambak-tambak lain. Selain itu, ada yang bekerja sebagai petani, pegawai, guru, dan pedagang. Kami dari kelompok 66 KKN reguler Universitas Muhammadiyah Riau memiliki 7 program kerja. Kegiatan kami berawal dari silaturahmi yang diadakan di Musola Darussalam Jorong Kukuban, yang dihadiri oleh Bapak Jorong Kukuban dan para pemuda, di mana satu persatu kami memperkenalkan diri dan menjelaskan rencana program kerja kami. Sebuah awal sederhana, namun penting untuk membangun kebersamaan. Di sudut Jorong Kukuban, sebuah inovasi tumbuh dari tangan Bapak Dayat dan Bapak Zulfahmi yang merupakan Bapak Jorong Kukuban. Mereka mengubah limbah rumah tangga menjadi maggot, larva kecil yang memberi kehidupan bagi tambak ikan di desa ini. Lebih dari sekedar pakan, budidaya maggot ini membawa harapan baru, mengurangi sampah, dan menciptakan keberlanjutan. Sebuah langkah kecil yang berdampak besar bagi lingkungan dan masa depan masyarakat Kukuban. Galo-galo atau lebah tanpa sengat memainkan peran penting dalam penyerbukan di perkebunan Jorong Kukuban. Di tempat ini, kami berkesempatan untuk mencicipi madu langsung dari sarangnya. Dengan peralatan sederhana, kami juga memanen madu trigona, menghadirkan pengalaman yang autentik dan mendalam akan kearifan lokal yang terjaga di tengah alam. Di Jorong Kukuban terdapat sebuah pesantren yang bernama Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka. Selama 2 hari, kami melaksanakan program kerja di sana, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi para santriwan dan santriwati. Pada hari pertama, kami mengadakan seminar tentang bahaya narkoba serta pelatihan dagu sibu, dapat, gunakan, simpan, dan buang obat. Acara ini dihadiri dengan antusiasme yang luar biasa dari para santriwan dan santriwati. Hari kedua, kami melanjutkan dengan workshop tentang kemajuan teknologi dalam dakwah modern. Santriwan dan santriwati sangat tertarik mengikuti sesi ini, karena mereka diajak memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan dakwah secara lebih efektif. Kemudian, acara dilanjutkan dengan permainan ranking 1 yang diikuti dengan semangat dan kegembiraan oleh para santri. Wajah-wajah ceria dan penuh semangat mereka menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi kami. Sebagai penutup, kami mengadakan sesi nonton bersama, sebuah momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Kami merasa sangat bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman dengan mereka, dan berharap kenangan ini akan selalu diingat oleh semua yang terlibat. Di Jorong Kukuban, kami berpartisipasi mempersiapkan perlombaan untuk memperingati kemerdekaan 17 Agustus. Langkah awal yang kami lakukan adalah ikut bergotong royong bersama masyarakat Kukuban. Ini adalah pengalaman baru yang penuh makna, di mana kami merasakan kebersamaan yang kuat dengan masyarakat. Salah satu hal baru yang kami alami adalah meminta sumbangan di tepi jalan untuk menambah biaya perlombaan. Awalnya, kami merasa malu dan canggung. Namun, berkat kebersamaan dan dukungan hangat dari warga, kami akhirnya bisa melakukannya dengan baik. Semua ini bukan hanya tentang persiapan perlombaan, tetapi juga tentang bagaimana kami belajar, tumbuh, dan merasakan kehangatan yang luar biasa dari masyarakat Kukuban. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Lomba peringatan 17 Agustus di Jorong Kukuban. Warga datang dengan penuh semangat, menciptakan suasana yang begitu meriah di tengah lapangan.
Anak-anak menjadi pusat perhatian saat lomba makan kerupuk dimulai, dengan wajah lucu mereka yang penuh tekad untuk menang. Tawa dan sorak semakin menghangatkan suasana. Setelah itu, keseruan berlanjut dengan lomba balap karung, di mana tawa anak-anak kembali pecah di tengah kompetisi yang kocak. Lomba panjat pinang pun menjadi puncak keceriaan, di mana kerjasama dan kekuatan diuji dengan penuh semangat. Lomba tarik tambang tidak kalah seru. Para pemuda diikuti oleh anak-anak KKN saling beradu kekuatan. Kemudian, para pemudi dan anak-anak KKN bergantian, diakhiri oleh ibu-ibu yang penuh semangat. Setiap momen menjadikan hari ini penuh keceriaan dan kebersamaan. Kami, anak KKN, merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari perayaan ini. Kebersamaan dan semangat warga menjadi kenangan yang tak terlupakan, mempererat ikatan antara kami dan masyarakat Kukuban. Beberapa hari setelah perlombaan, kami mengadakan acara bakar-bakar bersama pemuda di Jorong Kukuban. Suasana malam itu penuh kehangatan saat kami berkumpul di sekitar api unggun, memanggang berbagi hidangan sambil berbincang dan tertawa bersama. Acara ini menjadi momen yang sempurna untuk melanjutkan kebersamaan dan mempererat hubungan dengan masyarakat Kukuban. Malam itu, kehangatan dan keramahan warga menambah kenangan indah dalam perjalanan KKN kami. Lalu, kami melaksanakan program sosialisasi tentang pengolahan dan pemilahan sampah. Setelah berdiskusi dengan Bapak Jorong Kukuban, kami menjelaskan bagaimana sampah rumah tangga dapat dikelola melalui budidaya maggot, yang nantinya akan diurus oleh Bapak Jorong dan Pak Dayat. Acara ini dihadiri oleh anak-anak sebagai bekal awal untuk generasi mendatang, serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat antusias mengikuti sosialisasi ini. Selain itu, kami juga memperkenalkan digital marketing untuk UMKM, memberikan wawasan baru bagi para pelaku usaha lokal. Kami sangat senang dengan antusias warga yang hadir dan merasa program ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebersamaan dan semangat mereka menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dalam menjaga lingkungan dan memajukan ekonomi lokal. Mengetahui tentang adat istiadat di masyarakat, menanamkan mental yang kuat, lalu harus beradaptasi sama masyarakat yang ada di tempat. Gitu aja. Perubahan mungkin dari sisi sendiri ya, kayak tutur kata, sopan santun, kan kayak lebih dijaga lagi karena kan kita di desa orang kan. Untuk tutur kata lebih dijaga lagi karena apa yang kita ucapkan itu akan berdampak juga untuk diri kita sendiri. Terus yang kedua mungkin mulai dari awal kita datang ke sini, kami rame-rame sini kan masyarakat masih banyak yang belum datang gitu kan. Terus setelah sekian lama sudah bersosialisasi, berkomunikasi sama pemuda-pemuda di sini, pemuda-pemuda di sini udah kemungkinan banyak yang nyamperin gitu. Hal baru yang aku dapatin yaitu ada pengalaman sosial, yaitu berinteraksi dengan masyarakat lokal mengenai wawasan tentang kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada penerapan ilmu, yaitu penerapan ilmu selama aku kuliah, yaitu memberikan wawasan tentang lagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan dan juga berobat. Yang ketiga, kerjasama sesama tim. Aku dan teman-teman bekerja sama sesama tim untuk menciptakan program kerja KKN selama KKN ini yang telah dibahas sebelumnya. Yang keempat yaitu hal baru yang kutemui, yaitu menemui seseorang yang menurut aku istimewa. Perasaan selama KKN di sini ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya bisa jumpa kawan baru, hal-hal baru, tempat baru. Sedihnya
kangen sama ayangku. Untuk kesannya tuh mungkin kenal dengan masyarakat Kukuban, bersosialisasi sama masyarakat sini, kenal kawan baru, kenal lingkungan baru, sama hal-hal yang tidak pernah dilakukan selama di pekan dilakukan di sini. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rozi. Biasa dipanggil Rozi juga. Di Jorong Kukuban ini aku sebagai hubungan masyarakat antara yang dimana menjalin silaturahmi antara masyarakat Kukuban, ketua pemuda dan juga wali Jorong dan masyarakat Kukuban intinya. Alhamdulillah untuk silaturahmi terjalin dengan baik, kami diterima dengan baik. Untuk pembahasan selanjutnya tentang proker yang kami laksanakan. Proker kami laksanakan telah selesai, dan juga ada beberapa proker pertama tentang pengolahan sampah dan pemilihan sampah. Yang kedua itu proker tentang pendidikan yang dimana teknologi di bidang dakwah untuk santriwan dan santriwanti di Ponpes Buaya Hamka. Nah, yang ketiga yang paling menarik adalah kerja bakti dan gotong royong ada di Jorong Kukuban. Dan juga paling berkesan bagi aku yaitu tentang melaksanakan kegiatan 17 Agustus. Nah, di sini kami bersinergi antara pemuda masyarakat Jorong Kukuban untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kami bercengkrama dan mencerita untuk membuat sebuah kegiatan yang dimana akan berkesan di masyarakat. Alhamdulillah kami diterima dengan baik, kegiatan lancar, dan juga intinya itu sangat berterima kasih dengan siapapun yang bersinergi dengan KKN Jorong Kukuban. Nah, dan juga terbentuknya sebuah keluargaan, terbentuknya sebuah histori yang bagi kami itu sangat berkesan lah bagi masyarakat Jorong Kukuban dan juga anak KKN di sini. Sekian, terima kasih. Satu pesan untuk aku, teman-teman, semoga sukses di lain hari. Aku Rozi, see you next video. Momen yang paling berkesan selama aku KKN di Jorong Kukuban adalah bergaul dengan pemudanya yang ramah dan tidak sombong. Desanya aman, tidak minim lah bahasanya. Melihat teman bucin di posko, melihat teman bucin PC bersama pacarnya, memvideokan teman diam-diam terus dijadikan stiker, ketawa nggak jelas malam-malam, mendengar teman kentut, dadah. Banyak kejadian lucu, salah satunya yaitu melihat teman kesandung saat menaiki tangga dan mendengar candaan teman sebelum tidur. Hal yang bakal dikangenin selama KKN mungkin suasana di posko yang sangat-sangat ramai, seru, bercanda-bercandaan, terus juga momen-momen nunggu teman-teman mandi. Pasti besok di rumah nggak bakal ngerasain gitu lagi. Biasanya bangun tidur rame, pergi sarapan, besok nggak lagi. Terus juga mungkin banyak bercanda-bercandaan yang bisa menghibur lara di hati. Mungkin itu aja. Bye-bye. Harapan saya setelah KKN ini, meskipun perjalanan KKN kita ini diwarnai dengan tantangan yang tidak mudah, momen-momen yang sulit, tetapi kita tetap mampu bekerja sama satu dengan lain, sehingga program kerja kita ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian saya berharap semoga silaturahmi di antara kita ini tetap terjaga, dan program kerja yang telah dilaksanakan itu semoga tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan silaturahmi yang telah dibangun antara anak KKN dengan masyarakat tetap bisa terjaga dan terjalin dengan baik. Sudah. Satu kata mungkin keluarga, karena apapun yang kita lakukan di sini
untuk satu sama lain, memikirkan satu sama lain. Di sini kita banyak belajar sama-sama, bareng-bareng, belajar hidup, susah senang kita lewatin bareng-bareng. Mungkin ini dari pribadi ya, doa untuk teman-teman semuanya, semoga makin ke depannya makin sukses dan jadikan KKN ini sebagai pelajaran kita sama-sama. Harap ke depannya masih saling komunikasi dan bertukar kabar. Oke, sekian, bye. Pertama, saya mewakili anggota KKN Mukti kelompok 66 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat warga Kukuban karena telah menerima kami dengan baik, sehingga kami merasakan inilah kampung kami, inilah keluarga kami. Terutama untuk Wali Jorong, karena saat pertama kami sampai di sini beliaulah yang menyambut kami saat survei. Lalu selanjutnya kepada masyarakat dan pemuda yang mana telah menerima kami, menyambut kami dan menjadi keluarga kami selama di sini. Dan juga yang ingin saya sampaikan adalah semoga adat dan seni yang ada di Jorong Kukuban ini dapat terus dikembangkan dan juga dilestarikan, karena kesenian yang ada di sini indah, seperti ada betambua dan rakit. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Banyak maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap awal ada akhir. Hari ini langkah kami terhenti di sini, di desa yang telah menjadi rumah kedua. Dalam perjalanan ini, kami belajar lebih dari sekedar ilmu. Kami belajar tentang arti kebersamaan, tentang bagaimana sedih, bahagia, bahkan marah menjadi warna yang melengkapi kisah kami. Kami tidak selalu sepakat dan kadang itu membuat kami berbeda. Tapi justru dari sana kami menemukan kekuatan dan saling memahami. Perbedaan yang ada malah membuat persahabatan kami semakin kuat. Kami datang sebagai individu, tapi pulang sebagai keluarga, membawa cerita dan pelajaran yang akan selalu kami kenang. Terima kasih Jorong Kukuban untuk 40 hari yang penuh makna. Kami mungkin meninggalkan tempat ini, tapi jiwa kami akan selalu tertinggal di sini, di setiap sudut desa ini. Mungkin ini cerita kami, cerita tentang Jorong Kukuban. Keluarga ini mungkin akan ada kelanjutannya, tapi belum tahu. Dengan kekeluargaan, kebersamaan, aku berterima kasih dengan kawan-kawan. Semoga kedepannya kawan-kawan sukses, dan aku sangat sedih meninggalkan teman-teman. Tetapi inilah cerita kami. Akan kisah ini akan berlanjut atau tidak, itu mungkin hanya Allah yang tahu. Terima kasih. Semoga kita berjumpa dengan waktu untuk mencapai titik temu di Maninjau. Thank you.